Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan lanjutkan mengajar mata kuliah Matematika Teknik 2 yang berada di Politeknik Elektro. Materinya yaitu berhubungan dengan bidang kompleks. Nah guys, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa guys untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan bidang kompleks ya. Jadi nanti kita akan masuk kepada bidang yang bentuknya seperti lingkaran ya. Nah, tapi sebelum itu seperti materi pendahuluan kita yang sebelumnya, saya informasikan bahwa di buku Edwin Krezik ini di bab 13 kalian bisa juga mendapatkan sumber-sumber materi pembelajaran untuk mata kuliah kita ini ya, sehingga jangan sampai kalian mencari sumber literatur sulit ya. Jadi ada juga sumber literatur yang kemarin saya informasikan, tapi juga ada yang e-book ini yang lebih praktis ya, sehingga kalian juga bisa mencoba untuk mencari atau mempelajarinya. Nah, pembahasan kita di bidang kompleks itu ada di pembahasan setelah pembahasan yang kemarin kita sudah bahas. Yang kemarin kita sudah bahas misalnya bila bilangan kompleks ditambahkan, dikalikan, dijumlahkan ya. Kemudian ada istilah kompleks, bilangan kompleks conjugate atau bilangan kompleks kawan. Kemudian bidang kompleks yang berhubungan dengan sumbu X dan Y atau sumbu imajiner dengan real. Kemudian ada istilah modulus ya. Kemudian ada juga berhubungan dengan polar ya. Jadi polar misalnya di sini ada polar kompleks ya. Silakan nanti dipelajari kembali pembahasan-pembahasan yang sudah minggu lalu kita pelajari ya. Nah, pembahasan ini berlanjut ke pembahasan yang sekarang akan kita bahas ya, berhubungan dengan bidang kompleks. Jadi setelah pembahasan polar ya, koordinat polar, kemudian berhubungan dengan sudut degree ya ataupun radian. Nah, pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah berhubungan dengan bab atau subbab analytic function ya, fungsi analitik. Fungsi analitik nanti ini bermain di turunan, limit ya, dan seterusnya. Nah, tetapi sebelum itu kita akan masuk kepada bidang circle atau lingkaran ya, atau cakram sini atau disk ya. Jadi nanti silakan dipelajari atau dilihat bab ini, nanti akan saya juga bahas secara ringkas ya. Maksud dari subbab ini apa saja. Yang pasti adalah di bagian circle atau unit lingkaran ya. Ini disimbolkan dengan Z min A. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah lingkarannya, jari-jarinya satu, sumbu X, kemudian ada bidang kompleks. Dalam bidang kompleks ini penggambarannya berbeda ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai anulus. Anulus ya. Kalau ini lingkaran dalam bidang kompleks, bila Z sama dengan 1, ya, jari-jari sama dengan 1 dikurangi A, berarti A ini titik pusatnya sama dengan rho. Rho itu adalah jari-jarinya ya, jari-jari pusatnya di A. Nah, kalau anulus itu jari-jarinya itu ada rho 1 dan rho 2 atau jari-jari R1 atau R2 ya, titik pusatnya pun di A. Dan kita lihat nih lingkarannya ini bukan lingkaran penuh ya, lingkaran garis putus-putus. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan tanda pertidaksamaan ya, tanda pertidaksamaan. Nanti kita bahas ya sama-sama. Nah, tapi di sini saya cuma kenalkan dulu bukunya supaya kalian tahu pembahasan kita itu ada di bagian mana ya di pembahasan hari ini. Nah, bilangan kompleks itu kita juga kenal sebagai fungsi kompleks. Fungsi kompleks itu ya disimbolkan menjadi FZ ya, FZ. FZ bisa juga kita dekati dengan simbol W ya, simbol W. Jadi nanti kalau dalam pembahasannya ada bidang W, ada bidang Z, kalian sudah tahu ya maksudnya seperti apa.
Nah, variabel kompleks yang dimaksud adalah berhubungan dengan Z sama dengan I plus I Y misalnya ya. Jadi kalau kita ada X ada real, Y adalah yang berhubungan dengan imajinernya ya, maka bidang kompleks itu membentuk suatu persamaan. Ya, misalnya di sini persamaannya nih. Ya, saya kasih contoh saja. W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat plus 3Z. Ya, ini adalah fungsi kompleks untuk semua Z pada bidang kompleks itu. Nah, karena itu dalam pembahasan berikutnya nanti ya, kita akan dikenalkan dengan W sama dengan U plus IV. U itu function juga, V pun function juga. Jadi semuanya fungsi. Jadi W di dalam fungsi W ada bagian fungsi real dan ada bagian fungsi imajiner yaitu V. Nah, sehingga pada waktu persamaannya kita tuliskan W sama dengan FZ ya, di mana Z adalah X plus Y gitu ya, X plus Y, X ini berarti bagian realnya, Y adalah bagian imajinernya. Maka pada waktu kita punya persamaan W sama dengan FZ sama dengan juga U X, Y, berarti ini U apa nih? U ini fungsi, di mana di dalam fungsi itu ada bagian real dan bagian imajiner ya. Dan di bagian belakangnya ditambah IV, variabelnya adalah X, Y ya, X, Y. Nah, contoh-contohnya nanti kita juga bahas. Ini ada contoh nih ya, contoh function. Saya besarkan sedikit. Nah, ini ya. Function. Jadi W sama dengan FZ. Ini soalnya misalnya Z kuadrat plus 3Z. Nah, kita diminta untuk mencari U dan V, di mana Z-nya adalah 1 plus 3I. 1 plus 3I. Nah, kalau kita menyelesaikan soal ini, maka kita lihat, oh itu adalah bagian real dari FZ. Ya, real dari FZ. Bila persoalannya adalah Z sama dengan itu ya, Z sama dengan X plus YI. Nah, maka persamaan ini bisa kita konversikan gitu ya. Nanti pembahasannya lebih detail nanti akan saya jelaskan. Artinya U-nya bisa kita dapatkan dari persamaan itu ya. Kalau kita lihat ini kan Z kuadrat plus 3Z ya. Kenapa sih dia menjadi X kuadrat min Y kuadrat plus 3X? Nah, dari mana ya? Nah, kemudian di situ kalau U-nya sudah diketahui, ini V-nya. Nanti kita lihat pemecahannya apa. Ya. Sehingga pada waktu fungsinya adalah Z, FZ, di mana Z-nya adalah 1 plus 3I. Nah, persamaan ini tinggal kita masukkan saja. Ya. Z kuadratnya adalah 1 plus 3I dikuadratkan ditambah 3 kali Z. Z-nya adalah 1 plus 3I. Sehingga persamaannya itu bisa kita dapatkan. Ini totalnya ya. Oh, hasilnya ternyata adalah min 5 plus 15I. Ya, nanti pembahasannya akan berturut. Ini artinya di sini saya ingin memberikan informasi bahwa banyak contoh loh yang bisa kita pakai untuk pembelajaran di buku ini. Ya, ini contoh-contoh bisa kalian pakai. Ya, nah nanti pembahasan diferensial itu pasti dimulai dari bilangan persoalan limit. Ya, limit kontinu. Limit. Jadi kalau kita sudah belajar limit, oh di bilangan kompleks pun ada limit. Nah, tapi limitnya seperti apa nanti kita belajar, ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke derivatif, karena limit dan derivatif kan itu sebetulnya persamaan yang saling berhubungan, ya. Munculnya derivatif diakibatkan oleh adanya penelitian tentang limit, ya. Misalnya ini persamaan ini nih yang dalam arsir nih ya, yang saya kasih kursor, ya. Nah, persamaan itu mengakibatkan persoalan-persoalan limit pun bisa kita selesaikan dengan diferensial, ya, atau sebaliknya. Nah, persamaan diferensial, limit atau analitis function ini kita pelajari sampai akhirnya nanti di bagian
pembahasan ini ya, diferensial ya. Ini hubungannya sudah persamaan diferensial atau persamaan Cauchy-Riemann. Nanti kita belajar setelah babnya itu selesai ya. Paling tidak saya memberikan informasi, oh ada bahan pembahasan di pembahasan Cauchy-Riemann ya. Nanti terus berlanjut ya sampai pembahasan seterusnya di dalam bab bilangan kompleks ya. Nah, nanti silakan dibuka-buka contoh soalnya. Nanti kita masuk sini juga ya, exponential function ya. Bagaimana caranya menyederhanakan bilangan-bilangan kompleks yang bentuknya fungsi eksponensial. Kemudian aturannya seperti apa ya. Oke ya, saya kira itu sebagai bahan awal. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang lain dari literatur kita. Nah, pembahasan tentang daerah bidang kompleks ini saya dahulukan dari PDF dulu ya. Jadi ada PDF daerah bidang kompleks ya. Apa sih yang dipelajari di sini di bidang kompleks ini? Nah, di sini sebetulnya berhubungan dengan lingkaran, karena itu persamaan lingkaran yang secara umum sudah kita ketahui ini ya, persamaannya R kuadrat sama dengan X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat ya, atau X1 min X2 ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan semuanya, atau dalam bahasa persamaannya dia menjadi nilai harga mutlak Z min Z0 dikuadratkan. Jadi kalau di sini katakan misalkan diberikan titik bilangan kompleks tetap di X di Z0 atau berada pada koordinat X0, Y0, maka tempat kedudukan titik-titik Z, X, Y yang berjarak R terhadap titik di atas dapat ditentukan pada persamaan lingkaran ini. Ini persamaan lingkaran nih ya. Jadi nilai mutlak Z min Z0 dikuadratkan sama dengan R kuadrat, atau Z min Z0 dalam nilai mutlak sama dengan R. Apa itu? Yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berupa lingkaran dengan pusat di X0, Y0 atau Z0 itu ya. Jadi kalau di sini kita menuliskannya Z0 itu kita sudah tahu, oh koordinatnya adalah X0, Y0 ya. Kalau Z adalah X, Y ya. Kalau Z1 berarti X1, Y1. Jari-jarinya di R. Jadi kita tahu ya. Sekarang untuk menggambarkan lingkaran artinya kita perlu nilai berapa sih jari-jari lingkarannya. Titik pusatnya di mana? Bisa saja titik pusatnya di 0,0, tapi bisa juga titik pusatnya di luar nilai itu ya, di luar bidangnya. Nah, sekarang kita lihat, sedangkan pada kasus Z min Z0 dalam nilai mutlak ya, lebih kecil dari R adalah daerah di dalam lingkaran yang berpusat di Z0, X0, Y0. Jari-jarinya R ini yang kita sebut sebagai cakram ya, cakram atau disk tadi yang dalam buku Kreyszig tadi ya, disk lingkaran terbuka. Jadi kalau di sini disebutnya sebagai cakram atau lingkaran terbuka atau lingkaran R dari Z0. Jadi lingkungan R dari neighborhood ya, kalau dalam bahasa bukunya tadi neighborhood, lingkungan R dari Z0 ya. Nah, gambarnya seperti ini nih, cakram tadi nih ya. Kalau cakram itu kan kayak disket, jadi ada bagian lingkaran luar, ada bagian lingkaran dalam. Titik pusatnya di mana? Titik pusatnya di Z0 atau di X0, Y0. Jadi kalau kita membaca persamaan ini sama juga dengan Z dikurangi titik pusat, gitu ya. Z min X0 atau Z min Z0. Jadi Z0 itu adalah X0, Y0, titik pusat dia. Ya. Jadi titik pusatnya di sini. Jari-jarinya itu berhubungan dengan dua kondisi. Jadi lingkaran itu berada di antara R kecil dan R besar, ya, R kecil dan R besar. Maka ini kita sebut sebagai cincin atau anulus, ya. Jadi tempat kedudukan titik yang memenuhi persamaan
Z min Z0 dalam nilai mutlak berada di nilai R sampai R besar sampai R kecil, atau jari-jari dalam dan jari-jari luar, maka ini kita sebut sebagai anulus, ya, atau cincin. Difahami saja dulu ya, karena memang materinya ini materi baru untuk kalian. Jadi kecuali kalian sudah mulai baca, jadi saya sarankan materi kita ini lebih baik kalian baca dulu buku teorinya, bisa pakai Edwin Krejcik, ya, tahu dulu, atau mungkin coba untuk searching, download berbagai macam sumber literatur. Nah, sehingga pada waktu materi ini diberikan lebih paham. Nanti setelah ini ada materi catatan saya ya. Contoh nih, ya, sketsa himpunan titik berikut. Persamaannya adalah Z min 1 plus I dalam nilai mutlak sama dengan 1. Nah, ini kalimat sama dengan mengakibatkan lingkaran dia tuh lingkaran bukan putus-putus tapi lingkaran penuh. Ya, lingkaran penuh. Nah, titik pusatnya di mana? Persamaannya adalah Z min Z0. Artinya Z min Z0, Z0-nya itu adalah titik pusat X, Y. Kalau di sini kan titik pusatnya di 1 plus 6. Tapi ini bukan dalam kurung ya. Kalau pakai dalam kurung maka dia menjadi 1 min 1. Ya, karena itu titik pusatnya di 1, min 1, X, Y, atau real, imajiner. Ya, karena itu di sini jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya 1 karena dia sama dengan R atau sama dengan jari-jari. Jadi kita gambarkan gampang nih, ya. Titik pusatnya dulu diketahui, kemudian jari-jarinya berapa, kemudian kita gambar lingkarannya. Nah, persamaan ini pun bisa kita ilustrasikan tidak secara langsung, bisa juga pakai persamaan, ya. Awalnya soalnya ini nih, Z min 1 plus 1 plus I dalam nilai mutlak sama dengan 1. Persamaan umumnya mengatakan Z min Z0 dalam nilai mutlak sama dengan R. Karena Z min Z0 adalah Z0-nya adalah min 1 plus I. Nah, sekarang kalau kita buat dalam kurung, ya, dia sama juga dengan 1 min I. Itu ya. Awalnya kan itu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh ini realnya, ini imajinernya. Realnya 1, imajinernya min 1. Jari-jarinya 1. Dari mana jari dapat? Jari-jarinya dapat tuh dari yang belakang. Sama dengannya itu, sama dengan 1. Satunya itu adalah R. Ya, persamaan umumnya tadi apa? Z min Z0 dalam nilai mutlak sama dengan R. Ya, dapatlah gambar ini. Jadi ini real, ini imajiner, ini bidangnya, bidang kompleksnya. Ya. Nah, contoh-contoh lain bisa juga kita lihat di sini nih. Ya. Sketsalah himpunan titik. Jadi pada waktu tadi, kembali lagi ya. Kembali lagi dari persamaan tadi. Di sini ada arsiran nih ya. Di dalam anulus ada arsiran. Kemudian kalau kita lihat tadi, ini kok nggak ada arsiran? Iya, karena ini cuma satu jari-jari saja, maka tidak ada arsiran. Beda dengan soal yang ini. Ya, soal yang ini ada arsirannya. Ya, Z plus I dalam nilai mutlak lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil sama dengan 3, maka nilai 3 di sini terikut. Karena itu di sini bukan garis putus-putus tapi garisnya full. Ya. Titik pusatnya berapa? Kembali lagi ke soalnya. Kalau Z plus I sama dengan Z min Z0, maka kalau kita mau mengubah min, maka kita buat Z min berapa bisa sama dengan I? Ya sama dengan min I. Jadi min dikali min positif kan? Maka hasilnya adalah Z0 adalah min I. Min I itu berapa? Min itu ada di bawah sini. Negatif 1 ya. Di sumbu imajiner. Realnya berapa? Realnya 0. Maka nilainya 0, min 1. Jari-jari berapa? Jari-jarinya 3. Dan gambarnya harus solid. Ya, artinya tuh garisnya ini solid, full, tidak ada, bukan putus-putus, karena garis luarnya ini merupakan bagian daripada jari-jari itu juga. Ya, maksudnya seperti itu. Jari-jarinya nilainya 3, berada di titik pusat 0, min 1. Di sini ya, 0, min 1. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Nah, contohnya bisa macam-macam nih. Ya, ini contoh yang bisa kalian kerjakan ya. Ini bukan tugas tapi bisa kalian kerjakan. Misalnya soalnya Z plus 2 min I
lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini kalau kita gambarkan, kita bisa dekati dengan Z min Z0. Z0-nya, ini kita buat minus. Min berapa yang nilainya adalah 2 min I. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian coba selesaikan. Jari-jarinya di sini 2. Gambarnya bisa kita lihat. Wah, ini gambarnya, ini gambar yang full. Ya. Kalau yang ini berada dalam lingkarannya. Sama dengan 2. Ya, kalau yang ini. Titik pusatnya bisa dicari ya. Nah, saya kira ini pembahasan singkat untuk bidang kompleks. Oke ya. Ini mungkin bisa lebih memperjelas materi yang kita bahas ya di bidang kompleks. Jadi pembahasan bidang kompleks ya, pembahasan bidang kompleks intinya itu kita akan berbicara tentang bagaimana titik pusatnya, di mana titik pusatnya dan bagaimana jari-jarinya. Ya, bidang kompleks. Persamaannya tetap sama bahwa Z0 itu adalah X, Y0, X0, Y0. Jadi kalau kita buat dalam real dan imajiner, dijadikan bidang kompleks atau persamaannya menjadi Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Ini ya, yang saya kasih lingkaran ini. Dipahami dulu satu-satu. Ya, titik pusat itu berada di persamaan ini nih, X, Y atau X0, Y0. Ya, X0, Y0. Nah, sekarang kalau jari-jarinya R, jari-jari itu dalam istilah yang lain kita bisa pakai modulus ya. Modulus. Jadi kalau persamaannya lingkaran itu adalah Z min Z0 dalam nilai mutlak, dalam harga mutlak sama dengan R. Ya, sama dengan R. Nah, sekarang kalau kita punya soal atau contoh, ya, kita punya contoh. Contohnya apa? Z min 1 plus 1I ya, maksudnya, atau min I plus 1. Z min I plus 1 dalam nilai mutlak sama dengan 1. Oh, berarti 1 itu adalah jari-jarinya. Itu ya. 1 itu jari-jarinya. R sama dengan 1. Nah, persamaannya ini coba kita dekati dengan pemisalan di atas. Kalau Z min Z0 sama dengan Z min 1 plus I. Nah, ini salah satu contoh cara lain ya. Jadi kalau kalian punya kesulitan bisa mengikuti cara ini walaupun agak lama tapi mengena gitu ya. Nah, maka kita lihat Z min Z0 sama dengan Z min I plus 1. Z-nya kita coret. Sisanya adalah min Z sama dengan min I plus 1. Kalau kita balik, ya, Z0 sama dengan 1 min 1. Ya, artinya realnya ini kalau kita menuliskan persamaan ini kan sebetulnya kaidahnya adalah real di depan, imajiner di belakang. Jadi bisa apa? Bisa menjadi min 1 plus I. Yang ini ya, yang Z0. Nah, berarti real, imajiner, X0, Y0 sama juga dengan X-nya adalah min 1, real. Ya, itu sebagai real. Y-nya adalah 1. Ya, berada di I. Jadi dia adalah, koordinatnya adalah min 1,1. Jari-jari berapa? Jari-jarinya ini langsung kita ketahui sama dengan 2. Sama dengan 1. Di sini ya. Sama dengan 1. Jadi kalau kita gambarkan persamaan ini, di mana dia? Satunya berarti dia ada di kuadran 2 ya. Jadi kalau ini bagian real ya, yang satu imajiner, berarti persamaannya itu kalau kita gambarkan itu mempermudah kita untuk memahami soal. Ya, kita gambarkan saja soal kita ini. Saya lengkapi dulu ya. Saya lengkapi dulu datanya. Ini berarti ini bidang real. Ya. Ini bidang imajiner. Ya. Nah, ini nilai 1 di sini nih. Ini satunya di sini. Ya. Ini min 1. Berarti titik pusatnya itu ada di titik Z
ini nih, di titik sini nih. Titik pusatnya di Z0. Ya, min 1, 1. Berapa jari-jarinya? Jari-jari 1 ya, kita buat garis. Ya, buat lingkaran. Kemudian kasih jari. Nah, lingkaran karena dia sama dengan 1, maka lingkarannya lingkaran penuh. Itu ya, sama dengan 1. Kecuali nanti tandanya mungkin lebih besar atau lebih kecil, nanti kita mainkan di situ ya. Nah, ini ada hubungannya sebetulnya juga dengan matematika 1 ya, dalam pertidaksamaan menentukan arsiran ya, daerah arsiran. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain di sini ya. Soalnya misalnya ya. Jadi kalau kita punya soal apa saja sebetulnya ya, yang berhubungan dengan nilai pertidaksamaan. Misalnya kalau ini kan sama dengan. Sekarang kita lihat bentuknya itu ini nih. Lebih kecil sama dengan. Ya. Gambarnya mirip. Berada di titik yang sama ya. Ya, tetapi ada arsiran. Kenapa? Karena jari-jarinya itu sama dengan 1 atau kurang. Jadi dia boleh kecil nih, boleh di dalamnya lagi, karena boleh lebih kecil sama dengan 1. Jadi boleh lebih kecil atau sama dengan 1. Karena itu di sini dikasih arsir, dikasih lingkaran full ya, karena boleh sama dengan 1, dan juga boleh sama dengan di dalamnya, karena itu dikasih arsir. Nah, terus saya harapkan kalian familiar ya untuk menggambarkan posisi-posisi titik pusat. Misal nih ya, kalau kita punya kuadran ya, imajiner dan real. Ini imajiner, ini real ya. Maka di kuadran 1 itu adalah nilainya pasti positif, positif. Ya. X, Y, real, imajiner. Gitu ya. Ini harus kita ketahui nih, positif, positif, ya. Jadi kalau misalnya di sini soalnya adalah Z0 sama dengan 3 min I. 3 min I. 3-nya nilai real, min I-nya nilai imajiner, maka titik Z0-nya itu di sini nih. Gitu ya. Kita bisa langsung ketahuan, oh di sini nilai Z0-nya nih, titik pusat. Ya. Z0 di sini titik pusat. Kalau Z0-nya misalnya nilainya min 4, min 3i. Di mana nih? Oh, min 4-nya di real, min 3-nya di imajiner. Maka Z0-nya itu ada di sini. Berarti ada di kuadran 3. Kalau yang tadi kan ada di kuadran 4. Ya. Kemudian kalau soalnya Z0 sama dengan min I saja. Berarti dia ada di garis imajiner negatif. Ini ya, ini Z0 nih. Karena realnya tidak ada atau realnya sama dengan 0. 0, berarti dia titik pusatnya di 0, min 4. 0, min 4. Oke ya, saya harapkan kalian sudah paham. Kita pelan-pelan saja. Kemudian lari kepada pembahasan berikutnya. Ya, kalau yang ini sudah, kita masuk kepada pembahasan untuk menentukan bidang gambarnya seperti apa, supaya kalian punya keyakinan dengan apa yang kalian kerjakan. Ya. Sekarang kita punya persamaan Z min I plus 1. Kan tadi sudah kita ketahui ya, jari-jarinya 1. Ya, titik pusatnya adalah di min 1 ya, koma berapa nih? Ya. Jadi kalau ini kita coba kerjakan, ini kan sama soalnya sebetulnya kiri kanan ya. Z min Z0 sama dengan Z min I plus 1. Ini cara mengerjakannya gini nih ya. Jadi kita nanti bisa tahu ini salah atau betul. Nanti kalau salah kita perbaiki. Ya. Nah, Z-nya ini kita coret. Sisanya min Z0 sama dengan min I plus 1. Kalau ini kita kalikan dengan positif, negatif, jadi Z0 sama dengan I min 1. Ya, atau kita bolak-balik pun sama juga. Nah, kalau kita tuliskan berdasarkan kaidah, maka I real dulu di depan, min 1 plus I.
min 1 plus I. Maka disinilah garisnya nih. Jadi kalau kita saya pakai warna hitam ya untuk menyatakan nilainya. Ini 1 ya, ini min 1. Karena apa? Z0 sama dengan X0 ditambah Y0I. X-nya sama 0 sama dengan min 1, Y0 sama dengan 1. Jadi koordinatnya adalah min 1,1. Ini titik pusatnya nih. Ini yang kita sebut sebagai Z0. Ya, karena itu gambarnya kan sama saja. Nah, tapi arsirannya beda. Ya. Arsirannya itu garis putus-putus nih lingkarannya nih. Ya. Arti arsiran itu bahwa jari-jarinya itu bisa lebih kecil dari 1, tapi tidak sama dengan 1. Jadi karena itu di sini dikasih arsiran. Daerah lingkungannya inilah yang kita sebut sebagai daerah yang memungkinkan. Nah, bagaimana kalau lebih besar 1? Soalnya sama ya. Cara menyelesaikan ininya pun sama, tengah-tengahnya nih. Nah, maka pada waktu kita mencari titik pusat, ya, ini kan titik pusat nih ya. Titik pusat. Nah, titik pusatnya sama di sini nih. Z0. Ya. Z0-nya di sini titik pusatnya. Berapa? Sama kayak ini. Ini 1, ini min 1. Ya, tetapi kita lihat arsirannya itu ada di luar. Karena apa? Tandanya lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1. Jadi arsiran itu ada di luar lingkaran arsirannya itu. Tapi lingkarannya bukan lingkaran penuh, tapi lingkaran garis putus-putus, atau lingkaran yang menyatakan pertidaksamaannya bukan merupakan pertidaksamaan sama dengan, atau lebih sama dengan, lebih besar dengan sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, tapi cuma lebih besar saja. Ya. Nah, pada waktu kita ingin mencari persamaan dengan bentuk yang lain, nah ini semuanya nanti larinya kepada apa? Kebiasaan dan latihan. Ya. Jadi pada waktu kita berbicara pertidaksamaan, ya, X berada di antara 1 sampai 0. Berarti karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, maka dia dalam arsir ya, angka 1 dan 0-nya itu dalam arsir. Tapi kalau di sini tandanya lebih besar dan lebih kecil saja, ya, maka tandanya adalah antara 0 sampai 1, tapi tandanya ini nih, garis putus-putus nih, ya. Arsirannya itu lingkup terbuka. Kalau ini kan lingkup tertutup. Ya. Jadi kalau kalian masih ingat pembahasan kalkulus atau matematika 1, ini bentuk gambarnya itu seperti ini nih. Nah, lingkarannya tutup. Ya, 0, 1. Itu ya. Kalau ini lingkarannya lingkaran terbuka. Karena itu di sini tuh dikasih ini ya, dikasih penguat nih. Lingkar terbuka. Ya. Nah, tapi kalau kita berbicara bidang Z, ya, untuk soal yang sama kayak tadi, tapi pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 1, maka lingkarannya ini garisnya garis full, solid, ya. Tapi arsirannya bukan ada di dalam, ada di luar, ya, karena dia lebih besar sama dengan 1, gitu ya, ada di luar. Titik pusatnya sama seperti tadi, dia di 1, ini min 1, ini adalah Z0-nya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan untuk slide ini? Ini perlahan ya materi kita ini. Saya ajak kalian dari teori yang mungkin kalau dibaca biasanya malas gitu ya. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan ini bisa memperjelas materi kita. Oke, kita lihat contoh lain ya. Lihat contoh lain. Sekarang kita punya soal nih. Ya. Soalnya adalah Z plus 2 min 1. Nah, sebetulnya untuk menyelesaikannya, kalau yang punya kemampuan langsung silakan ya. Ini langsung saja saya jadikan negatif. Intinya gitu ya. Intinya itu kita buat persamaannya itu jadi ini.
Z min Z0 ya. Tandanya ini bisa macam-macam. Ini R ya. Bisa sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tandanya ini tanda pertidaksamaan. Ya. Kalau sama dengan berarti dia tidak ada arsiran. Ya. Tapi kalau tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada arsirannya. Ya. Kalau yang tandanya lebih besar dan lebih kecil saja, lingkarannya itu bukan lingkaran penuh, ya, lingkaran garis putus-putus. Tapi kalau kalau pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, maka lingkarannya itu garisnya garis full, ya. Berarti nilai jari-jarinya ada di situ maksudnya. Nah, karena ini bentuk asalnya, ya, maka tolong nanti diperhatikan baik-baik yang berhubungan dengan maksud ini. Jadi kalau kalian menerjemahkannya jadi mudah, ya. Kayak soal ini misalnya nih, Z plus 2 min I. Ya, kalau kita punya kemampuan langsung, kita tinggal Z minus berapa ya? Biar nanti kalau kita kalikan dengan sekian jadi 2. Oh, dikalikan negatif. Ya, yang realnya kalau saya kalikan berapa jadi min negatif, min atau min I. Oh, saya kalikan positif, gitu ya. Maka bagian dalam ini menyatakan nilai apa nih? Nilai Z-nya, Z0. Sehingga kita membuktikan bisa mudah. Tapi kalau kalian merasa kesulitan, silakan pakai cara yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi Z plus 2 min I sama dengan Z min Z0. Z-nya coret, sisanya adalah 2 min I dikurangi sama dengan min Z0, ya. Kalau Z0 ini saya pindahkan ke ruas kanan, yang kanan saya pindahkan ke ruas kiri, maka nilainya adalah min 2 plus I. Oh, koordinatnya adalah di 2 min 2,1. Min 2,1 di mana? Oh, di sini nih. Min 2,1-nya nih. Itu ya. Min 2,1-nya nih. Sehingga pada waktu kita lihat, oh jari-jarinya berapa ya? Dan jari-jari ini tidak selalu sebetulnya bentuknya langsung hasil. Bisa juga nanti berbentuk suatu persamaan, bisa juga ya. Nah, kalau di sini kan langsung nampak, oh jari-jarinya 4. Ya, berarti di sini kita ketahui kalau di sini 2, di sini 1, di sini 2, berarti 2 kali ini. Kita gambarlah lingkarannya dengan jari-jari 4. Dan garisnya kita lihat tanda pertidaksamaan ini. Ini tandanya lebih kecil sama dengan, berarti jari arsirannya ada di dalam. Dan lingkarannya lingkaran full. Ya, bukan lingkaran putus-putus. Nah, saya harapkan juga dalam menyelesaikan kasus pertidaksamaan kita ini ya, kita fleksibel ya. Jadi kalau pertidaksamaan biasanya kan kalau dalam harga mutlak X plus 1 dalam nilai mutlak lebih kecil sama dengan 0, itu kan kita buat dalam dua kondisi. Bisa dalam nilai positif dan negatif. Gitu ya. Nah, tapi kalau di sini lain. Oke ya, saya harapkan kalian bisa tahu perbedaannya, jangan sampai salah sangka atau salah pemahaman maksudnya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan untuk slide ini? Silakan. Lanjut ya. Sambil kalian nanti mau bertanya silakan, nanti saya langsung sambil menjelaskan. Ya. Nah, pembahasan kita yang kemarin kita sudah belajar sebetulnya tentang konjugat atau nilai sekawan, ya. Kalau kita punya Z sama dengan X0 plus Y0I, konjugat dari Z adalah yang asal nilai imajinernya positif jadi negatif, yang asalnya nilai imajiner negatif jadi positif. Nah, berarti kalau di sini Z sama dengan X0 plus Y0I, maka Z konjugat atau Z sekawannya adalah X0 min I-Y0. Min, ya. Lihat di sini ya tandanya. Positif jadi negatif. Nah, kalau soalnya sekarang 3 min 2I, maka nilai sekawannya atau konjugatnya adalah 3 plus 2I. Ya, plus yang asalnya negatif jadi positif. Terus kalau awalnya Z sama dengan 5 plus 4I menjadi
5 min 4i. Min awal dari positif menjadi negatif. Simbolnya kita kasih garis atas ya, Z bar. Ini kita bacanya Z konjugat atau Z sekawan. Ya. Bagaimana kalau mau kita gambarkan? Jadi kan kalau digambarkan sifatnya seperti pencerminan. Ya, sifatnya seperti pencerminan pada sumbu real. Coba kita perhatikan, ya. Awalnya dia di sini nih, Z. Ya. Misalnya asalnya 5 plus 4i, berarti realnya 5. Ya, realnya ini 5, imajinernya 4. Berarti 5,4. Ya, realnya 5, imajinernya 4. Tetapi kalau kita mau mencari Z konjugat, ya, maka dia ada di bawahnya. 5-nya tetap sama karena realnya 5, tapi dia menjadi 5,-4. Realnya 5, imajinernya min 4. Sama seperti ini yang di atas ini ya. Kalau di sini kan kita terjemahkan X, Y, atau sama juga dengan real, imajiner, itu sama juga dengan 5,-4. Gitu ya, tarik ke sini nih. Berarti ini nilainya sudah kita dapatkan. Dan kalau kita perhatikan antara yang warna kuning dan warna hijau, ini seperti pencerminan ya. Pencerminan pada sumbu real ya, atau sumbu X. Nah, sekarang kita coba untuk memahami hasil atau hal-hal yang kemarin sudah kita pelajari ya, tentang perkalian, pembagian ya. Untuk melancarkan, karena nanti pada waktu kita menyatakan bidang kompleks tapi jari-jarinya itu berasal dari Z, bisa saja terjadi ya. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan seperti itu. Misalnya Z1 sama dengan 1 plus 2i. Kalau kita buat Z dalam harga mutlak, berarti sama juga dengan kita mencari akar dari 1 plus 2 kuadrat atau akar 5. Ini modulus ya. Ini kita kenal sebagai modulus atau besarnya atau jari-jarinya. Kalau Z2-nya adalah 3 plus I, maka 3-nya kita kuadratkan, 1-nya kita kuadratkan dan diakarkan. Maka didapatkan akar 10. Akar 10 ini kita sebut sebagai modulus ya. Jadi bila kita mau mencari Z2, ini kita sebut sebagai modulus ya, atau jari-jari bisa juga ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan antara Z1 Z2, berarti 1 plus 2i ditambah 3 plus i. Kalau saya gabungkan real dengan real, imajiner dengan imajiner, caranya seperti itu ya. Maka 1 ditambah 3, 4. 2 ditambah 1, 3. Jadi 4 ditambah 3i. Kalau dari sini kita mau mencari modulusnya, ya, berarti kita buat dalam harga mutlak menjadi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 tambah 9, 25. Akar 25 sama dengan 5. Berarti modulus dari penjumlahan tadi adalah sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana kalau penjumlahannya itu saya coba untuk apa nih? Cari konjugatnya. Ya, cari konjugatnya atau nilai sekawannya. Kalau tadi sudah kita jumlah, nilainya 4 ditambah 3i. Harusnya berapa dapatnya nih? 3 jadi negatif, gitu ya. Jadi 4 dikurangi 3i. Nah, ini nih. Tapi kalau kita kerjakan satu-satu bisa nggak? Untuk membuktikannya, Z1 ditambah Z2 dikonjugatkan, apakah sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat? Nah, kita coba. Z1 konjugat itu adalah awalnya kan 1 ditambah 2i menjadi 1 min 2i ya. Z2 nya konjugatnya adalah 3 min i. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 3 4, min 3 min 2 ditambah min 1 min 3 ya. Berarti kita dapatkannya 4 min 3i. Oh, sama ya? Sama. Ini sebetulnya hukum apa nih?
hukum yang kita pakai pada waktu kita mempelajari tentang sifat penjumlahan. Ya, ada yang nanti sifat perkalian, ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif, macam-macam ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, saya punya Z. Ini nih yang pertama nih, 1,2. Ya, jari-jarinya R1. Ini kita sebut sebagai Z1. Ini adalah untuk Z2. Ya, Z2 adalah 3 plus I. X-nya 3, realnya 3, Y-nya 1. Nah, kalau kita jumlahkan, dia menjadi apa? Dia menjadi 4 plus 3I. Nah, ini sama juga dengan penjumlahan vektor sebetulnya ya. Nah, tapi berlaku untuk bilangan kompleks. Ya. Jadi ini kan sama seperti genjang. Ini kita tarik garis jajar, ini sejajar, maka titik dari titik pusat ke titik itu merupakan penjumlahan dari Z ditambah Z0. Oke ya. Ini pembahasan. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Nah, apalagi kesimpulan yang kita dapatkan tadi untuk bidang pasa, ya, bidang kompleks, ya. Z min Z1. Nah, ini bisa dalam soal nih, ya. Kita soalnya itu kita modifikasi sehingga asalnya mungkin kita ketahui Z1, Z2, ya. Jadi soalnya ini bisa bermain di macam-macam nih, ya. Awalnya nih Z min Z1 konjugat dalam harga mutlak sama dengan Z2. Bila diketahui Z1-nya misalnya 3 plus 5I, ini variasi ya, saya jelaskan tentang variasi soal. Z2 adalah 2 ditambah 3I. Nah, maka Z-nya kompleksnya, ya, konjugatnya kita bisa tahu, oh, asalnya positif jadi negatif, asalnya negatif jadi positif. Nah, ini kan negatif jadi positif. 3 plus 5I. Pindahkan oleh kita ke persamaan itu. Maka Z min dalam kurung 3 plus 5I kurung tutup sama dengan Z2. Z2 berapa? 2 plus 3I. Z2 ini 2 plus 3I ini jangan pusing-pusing menyelesaikannya. Kita tinggal cari saja modulusnya atau cari jari-jarinya. Ya, 2 ditambah 3I. 2-nya berapa? Karena kan sama dengan R ya, jari-jari. 2-nya adalah akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 13. Nah, di sini kita bisa tahu, oh berarti jari-jari dia adalah 3,5. Jadi kalau kita gambarkan 3,5, jari-jarinya 13, gambarkan oleh kita. Karena ini bentuknya sama dengan, maka dia garisnya garis full dan tidak ada arsir. Ya, ini cuma ilustrasi ya, kurang bagus gambarnya, tapi mudah-mudahan difahami. Ya. Nah, jari-jarinya ini tadi sudah saya kira untuk memperjelas ya. Kan asalnya kan Z min Z0. Ya kan? Nah, jadi di sini kita dapat nih X, Y, X0, Y0, X-nya 3, Y0-nya 5, 3,5. Ini pusatnya nih. Ya. Ini adalah Z0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu R. Ya. Akar 13. Ya, ini walaupun gambarnya kurang mantap ya. Tapi saya harapkan kalian paham. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut soal yang lain. Ya. Soal yang lain. Ini sekarang nih lihat nih soalnya nih. Ya. Soalnya itu bentuknya ini nih. Dalam harga mutlak Z min Z0. Yang depannya adalah R lebih kecil sama dengan, yang di belakangnya R lebih kecil sama dengan. Ini jadi ada 2 nih. Kita mengerjakannya 2 kali jadinya. Ya. Kerjakan yang depan, kerjakan yang belakang. Jadi pada waktu kita kerjakan yang depan, maka kita lihat garisnya itu ini yang besar. Ya. Jari-jarinya R besar. Hasil gambarnya arsirannya ada di dalam. Tetapi yang R yang kecil itu adalah jari-jari ini. Dan dia gambarnya adalah di sini. Di luar gitu ya. Jadi di dalam ini seperti anulus tadi, cakram tadi. Ya, sama seperti cakram. Ini gambarannya. Tapi kalau kita pakai angka misalnya diketahui
Z0-nya adalah 2 min I, ya. Terus kita dapatkan Z min 2I, Z-nya kita coret, ya, Z0 sama dengan 2 min I, Z0. Nah, ini bisa kita langsung dapatkan nih hasil ini. Jadi mudah ya. Oh, nilainya adalah 2 min 1. Oh, di sini titik pusatnya, ya. Sehingga gambar ini bisa kita dapatkan. Ya, yang satu jari-jarinya 1, yang satu jari-jarinya 5. Itu ya, bisa dapatkan. Tetap hitungnya dari titik pusat ini ya, di Z0 ya. Jangan lupa ya. Tetap kita titik pusatnya di Z0 ini. Ini menggambarkan cakram. Variasi soalnya sudah bermain ya. Macam-macam variasi soalnya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan apa dari pembahasan kita yang sudah-sudah? Ya. Bahwa Z itu adalah simbol dari bilangan kompleks, di mana Z-nya adalah X ditambah IY. I imajiner. Ya, X-nya real. R itu jari-jari, yang bisa juga kita sebut sebagai modulus Z, dengan nilai mutlaknya pakai harga mutlak Z. Ya. Kemudian sudut theta. Theta ini adalah sudut, atau dia dikenalkan oleh saya juga sebagai argumen atau argan Z. Ya, bisa argumen atau argan, ARG. Ya. Sudut theta. Jadi kalau kita bilang theta itu apa ya? Oh, theta itu adalah argan Z atau argumen Z, menyatakan sudut. Ya. Nah, Z0 itu adalah X0 ditambah Y0. Pada titik pusat kita kenal koordinat X0, Y0. Ya. X0 ditambah Y0, berarti I-nya ini menyatakan imajiner untuk Y0-nya, X0-nya itu real-nya. Ini menyatakan titik pusat lingkaran. Apalagi yang sudah kita pelajari tentang polar. Ini banyak istilah baru-baru ya. Polar atau koordinat kutub. Koordinat kutub. Jadi kalau pakai koordinat kutub, ya, kita bisa pakai R dalam kurung sudut, ini nyatakan sudut ya, sudut theta, R-nya jari-jari, atau kita bisa pakai R cis theta, C-nya cos, I-nya I imajiner, S-nya sinus theta. Jadi cos theta kalau kita uraikan menjadi R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Ya. Tapi kalau kita pakai Euler, nah ini banyak nih. Ya, Euler persamaannya menjadi R E pangkat I theta. R-nya itu jari-jari, I-nya adalah imajiner, theta-nya adalah sudutnya. Jadi persamaan ini bisa kita buat menjadi macam-macam nama atau macam-macam bentuk. R sudut theta, R cis theta, R E pangkat I theta untuk Euler. Ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai koordinat kutub atau polar. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari juga, ini cuma review-review ya, supaya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya. Ada yang kita kenal sebagai nilai sekawan atau conjugate Z. Jadi Z bar. Ya. Nah, di situ otomatis kita harus bisa juga menambahkan, jadi bilangan kompleks itu bisa ditambahkan, bisa dikurangi, ya. Z1 ditambah Z2, Z1 dikurangi Z2, bisa juga dikalikan. Ingat ya, kalau dikalikan seperti apa? Bisa juga dibagi. Nah, kalau dibagi ini yang perlu conjugate tadi. Ya. Jadi, kalau kita punya persamaan pembagi, maka pengali pembaginya ini adalah bagi pembaginya, ya. Conjugate pembagi masing-masing. Jadi, dikalikan conjugate Z2 per Z2 conjugate. Ya. Arti conjugate itu dari positif untuk imajiner menjadi negatif, atau dari negatif menjadi positif. Simbolnya pakai Z bar, ya, untuk menyatakan dia conjugate atau nilai sekawan. Namanya macam-macam ya. Jadi banyak istilah-istilah baru yang sudah kita kenal. Apalagi nih yang baru tadi kita pelajari tentang bidang kompleks, ya. Reviewnya adalah bidang kompleks, rumusnya ini nih, rumus umumnya Z min Z0 sama dengan R. Ya, R ada menyatakan jari-jari, Z0 menyatakan titik pusat. Oke ya, Z0 itu menyatakan titik pusat. Jadi titik pusat itu di Z0, ya. Atau kalau kita pakai koordinat X0, Y0.
Y0. Ya. Nah, persamaannya kalau misalnya acak apa saja bisa sebetulnya, ya. Maka pertidaksamaannya perlu kita perhatikan. Kalau dia Z min 1 plus I dalam harga mutlak sama dengan 2, berarti 2 ini adalah jari-jarinya. Jadi kita bisa dekati dengan cara Z min 1 plus I kita buat sama dengan Z min Z0. Ya, Z-nya kita coret, sisanya adalah min 1 plus I sama dengan min Z0. Ya, min Z0-nya saya pindah ke kanan, nilai yang kanan saya pindah ke kiri. Hasilnya menjadi Z0 sama dengan 1 min I. Nah, maka R-nya X0-nya adalah 1, Y0 adalah min 1 atau 1,1. Nah, ini bisa kita dapatkan, ya, bentuk gambarnya. 1, min 1. Ini 1, ini min 1. Berarti ini titik pusatnya. Ya, jari-jarinya R. R-nya berapa nih jari-jarinya? 2, diketahui ya. Jari-jarinya 2 buat titik pusat lingkaran. Nah, tapi lingkaran ini tidak ada arsirannya. Kenapa? Karena nilainya sama dengan. Tetapi dia arsiran lingkaran full. Ya. Silakan nanti dicoba-coba dengan angka-angka yang kalian inginkan, ya, sehingga kalian bisa dapatkan cerita yang berbeda. Ya. Soal yang lain misalnya Z min Z0 lebih kecil sama dengan Z1 bar. Nah, kalau Z1 barnya diketahui, ya, misalnya dalam soal kita akan cari berapa sih Z1 bar. Tapi Z1 bar ini adalah menyatakan nilai apa nih? Nilai jari-jari. Nanti jari-jarinya kita cari. Berarti harga mutlak dari Z. Gitu ya. Harga mutlak dari Z. Jadi kalau misalnya anggaplah kita punya soal Z tambah 5 min I. Ya. Soalnya seperti ini misalnya agak-agak ekstrim gitu ya. Kita anggaplah ini soalnya soal suka-suka kita nih. Ya. Kita kasih bar, soalnya gini nih. Kasih nilai konjugat. Berarti untuk menyelesaikannya kita tuliskan dalam harga mutlak Z ditambah 5 plus 3I. Ya. Kalau dalam soalnya misalnya 4 plus 3I, ini untuk mencari jari-jarinya, kita pakai itu akar. Ya, kita pakai akar saja. Jadi nilainya itu tidak menyulitkan bagi kita. Ya. Ini adalah 3 ya. Nah, 3I. Jadi 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan diakarkan 16 tambah 9 akar 25 ya, sama dengan 5. Ini berarti jari-jarinya 5. Ya, jari-jarinya 5. Jadi persamaan ini identik juga ya dengan Z plus 5 plus 3I ya lebih kecil sama dengan 5. Dari mana 5-nya? 5-nya didapatkan dari sini. Gitu ya. Jadi jari-jarinya ketahuan oleh kita nih. Nah, titik pusatnya ini titik pusat. Titik pusat Z0. Jari-jarinya 5. Selesai ya. Dapat. Ya. Arsirannya arsiran penuh. Ya. Arsirannya penuh ini, jadi kalau saya arsir ini sampai sini-sini ya. Oh, sampai sini-sini nih arsirannya nih. Ya. Silakan saja nanti diarsir. Nah, ini kalau pakai mouse pen kan gampang ya. Cuma yang nggak terlalu rapi ya. Tapi arsirannya penuh sampai sini nih. Ada yang mau ditanyakan? Habis ini saya mau buat soal itu ya, soal baru ya. Kita coba-coba sama-sama menyelesaikannya. Ya, saya harapkan kalian proaktif. Soalnya misalnya diketahui Z1 sama dengan 5 min 2I. Ya. Z2 sama dengan 3 plus I. Nah, soal kita itu adalah Z min Z2 ya ditambah Z1 lebih kecil sama dengan
Z1 konjugat. Nah, ini ya. Nah, pada waktu soalnya seperti ini soal dasarnya tetap kalau kita harus membuatnya menjadi bentuk apa nih? Kita ubah dia menjadi bentuk persamaan aman yang awal. Z min Z0 ya, lebih kecil R. Nah, ini awalnya nih. Z0 nanti akan menjadi titik pusat, R-nya menjadi jari-jarinya. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya coba? Berarti apa yang harus kita lakukan nih dari soal ini untuk menggambarkan bidang kompleksnya? Berarti kita harus cari dulu ya, bagian mana? Bagian dalam. Betul nggak? Bagaimana komentar kalian? Ini kita cari dulu nih. Ya. Nah, Z min Z2 ya. Z2 kalau ini soalnya seperti ini, bisa juga soalnya itu kita buat seperti biasa dulu ya, nanti baru kita gabungkan. Tapi bisa juga kita buat soalnya langsung ngarahnya ke sini. Jadi Z1 plus Z2-nya itu kita kondisikan. Ya. Z1 plus Z2-nya kita kondisikan. Berarti kalau di sini soalnya apa nih? Z min Z2 plus Z1. Jadi Z plus Z2 Z1 plus Z2 plus Z1 sama dengan Z0 ya. Atau kalau kita punya cara lain silakan. Oh, saya sukanya ini kita ubah menjadi Z2 min Z1. Nah, ini jadi mudah nih ya. Soalnya jadi mudah karena awalnya mau kita apa? Mau kita kondisikan ya. Boleh kan cara lain? Silakan. Jadi cara lain itu sebetulnya mempercepat proses kalian dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Misalnya soal gini nih. Jadi kalau kita kalikan min dikali plus Z2, min dikali min plus, sama dengan soal tadi di atas. Nah, ini sama dengan Z1 konjugat. Kalau Z1-nya adalah 5 plus 2i, berarti nilainya adalah 5 min jadi plus ya, 2i. Nah, soal ini kita cari jari-jarinya ya. R adalah 5 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan akar 25 ditambah 16 ya. Sama dengan berapa nih? 41 akar 41 ya. Itu jari-jarinya. Nah, sekarang Z2 min Z1 Z2 min Z1 ini kita hitung saja. 3 di bawah dulu ya. 3 plus I dikurangi 5 min 2i. Ya kan, karena ini kan negatif kan. Maka kita dapatkan 3 dikurangi 5 adalah min 2 ya. 1 ditambah yang belakang ya. Ini adalah 1 ditambah 2i. Maka kita dapatkan min 2 plus 3i. Ini bagian depannya nih ya. Sehingga persamaannya ini di atas bisa kita kembalikan dia ke sini ke dalam lagi. Ya, dia menjadi Z min 2 plus 3i. Nah, dengan jari-jarinya akar 41. Nah, ini sudah mirip seperti soal ini. Ya, soal asalnya nih sudah mirip. Nah, kalau sudah mirip, maka kita bisa tentukan Z0-nya titik pusatnya di mana nih? Ya, titik pusatnya adalah min 2,3. Ini titik pusat. Ya, jari-jarinya akar 41. Nah, sekarang kita coba gambarkan nih. Kira-kira di mana ya? Min 2,3 berarti ada di sini ya. Saya buatnya gini saja. Ini min 2,3. Ini min 2.
ini 3 ya. Kita tarik garis di pusat. Nah, R-nya akar 41. Ya, tinggal pakai kalkulator ya. Nah, tapi karena ini tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, ya, saya buat mudah saja ya. Nah, tapi garisnya full ya, bukan garis putus-putus. Garisnya full. Saya pakai warna merah lah, enggak apa-apa ya. Agak lebih kecil saja lah. Ya. Seperti itu. Ya. Ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ini akar 41. Walaupun gambarnya tidak seperti ini sebetulnya ya. Dan arsirannya gimana? Arsirannya ada di mana? Di dalam. Arsiran tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, berarti arsirannya full. Ada di bagian dalam sini. Itu ya. Itu cara menggambarkannya nih. Oke ya. Nah, saya kira itu materi kita untuk hari ini. Saya kira sudah cukup ya, berhubungan dengan bidang PASA. Jadi atau yang kita sebut sebagai bidang kompleks ya, bidang kompleks. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi Pak mau nanya. Ya. Itu yang soal dari dalam nilai mutlak Pak, yang Z min Z2 tambah Z1. Ya. Bisa jadi Z2 dikurang Z1 ya Pak? Ya, karena kan awalnya persamaan itu harus kita kondisikan ya. Pada waktu soal ini kita keluarkan pun tetap sama sebetulnya. Coba ya, kita coba ya. Kita coba nih. Kenapa sih? Apakah ini sama dengan yang atas? Nah, karena itu untuk saya buka dulu nih tandanya. Ya. Kalau kita punya Z min Z2 min Z1, ini saya kembalikan, kita balik ya. Sama juga apa? Z min Z2. Tapi min ini dalam kurung, berarti min kali min jadi positif plus Z1. Betul nggak nih? Sama kan dengan yang atas? Sama nggak? Sama Pak. Sama. Itu akibatnya tuh. Kenapa kita harus seperti ini? Karena kita harus membuat dia menjadi persamaan lingkaran. Z min Z0 min Z0, artinya Z2 plus Z1 itu kita buat dia menjadi Z0, menjadi satu bilangan kompleks yang tunggal gitu ya. Ada real dan ada imajiner. Itu maksudnya tuh. Jadi semua apapun persamaannya mau banyak. Nah, tapi hati-hati, jadi kita menyelesaikannya, kan itu tadi saya buat dengan banyak cara. Bisa cara langsung, bisa dengan cara kita keluarkan. Ya kan? Coret nilai Z-nya yang tadi saya katakan. Oke ya? Saya kira itu bisa membantu kita untuk memahami, menyelesaikan bagian dalam ini. Ada lagi? Baik Pak. Terima kasih Pak. Udah jelas ya? Saya sarankan untuk mempelajari buku Kreyszig ya. Buku Kreyszig walaupun itu textbook, tapi sangat baik runtunan ceritanya. Banyak contoh-contoh yang bisa kalian pelajari. Nah, karena itu saya juga di pembahasan minggu depan ya, kita akan lanjut untuk pembahasan limit dan derivatif ya. Kalau saya lebih cenderung ke derivatifnya, karena limit itu sebetulnya bagian daripada menuju turunan atau derivatif ya. Nanti derivatif itu nanti larinya ke persamaan Cauchy-Riemann. Nah, itu lebih global lagi ya, pembahasan yang berhubungan dengan bilangan kompleks. Saya harapkan nanti bisa mengikutinya. Nah, supaya bisa mengikuti dengan baik, kita pembahasannya adalah dimulai dengan membaca materi lebih dahulu, sehingga mengikutinya jauh lebih mudah. Materi kita sudah full gitu ya, teorinya kita sudah tahu, nanti tinggal praktek latihan soal. Seperti ini kan salah satu contoh latihan soal nih ya. Ujian kita UTS seperti ini juga nih ujiannya. Jadi kalau kalian bisa dengan variasi yang macam-macam, saya kira bisa menyelesaikan soal apapun ya. Arsirannya seperti apa, tanda pertidaksamaan itu sangat mempengaruhi. Apakah arsirannya ada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, apakah lingkaran itu dalam garis full atau garis putus-putus. Oke ya. Sama juga dengan pada waktu tadi ada pembahasan lingkaran dengan dua jari-jari yang kita sebut sebagai anulus ya. Nah, itu kalau tanda pertidaksamaannya ada di sisi bagian kiri ya.
sama seperti pembahasan ini nih. Nah ini ya, ini ada contohnya. Nanti silakan kalian banding-bandingkan ya. Oke ya, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan mempelajari materi yang berhubungan ya, masih ada waktu untuk kalian mempelajari materi kita. Jangan lupa absen ya. Oke. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Bagaimana guys pembahasan bidang kompleks yang tadi sudah kita ikuti? Semoga bermanfaat ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.